Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arinda Maulana Safitri dari jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tax avoidance atau penghindaran pajak pada mata kuliah seminar akuntansi. Berikut adalah penjelasan dari saya. Langsung saja untuk yang pertama adalah pengertian tax avoidance. Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan wajib pajak. Selanjutnya, tax avoidance adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Selanjutnya adalah jenis tax avoidance. Yang pertama adalah acceptable tax, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu. Yang kedua adalah unacceptable tax, yaitu penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik untuk menghindari pajak dan menciptakan transaksi palsu. Selanjutnya, apa alasan perusahaan melakukan tax avoidance? Yaitu yang pertama, untuk mengambil keuntungan sepihak agar pendapatan yang masuk tidak banyak terpotong pajak dari pemerintah. Yang kedua, untuk mengurangi kewajiban perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak. Yang ketiga, perusahaan wajib pajak berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Dan yang kelima, bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan secara negosiasi. Berikut teknik atau cara melakukan tax avoidance. Yang pertama, pinjaman ke bank yang nominalnya besar. Wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar dan dibebankan dalam laporan keuangan. Tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal sehingga penjualan tidak berkembang dan keuntungan tidak bertambah. Yang kedua, pemberian natura dan kenikmatan. Pemberian natura kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu tidak boleh dibebankan menjadi biaya yang dapat dikurangkan. Namun, biaya tersebut dapat dibiayakan dengan cara perusahaan memberi uang kepada yayasan penyalur beras atau natura. Kemudian, biaya tersebut dapat dibiayakan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam suatu perusahaan. Yang ketiga adalah hibah. Dalam pasal 4 ayat 3 huruf A angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa harta hibah yang diterima keluarga sedara dalam garis lurus keturunan 1 derajat dikecualikan dari objek pajak. Contoh, misalnya kakek ingin mewariskan harta warisannya kepada cucu, maka kakek harus mewariskan harta warisannya kepada anaknya terlebih dahulu atau ayah atau ibu dari cucunya, kemudian ayah atau ibu dari cucunya mewariskan kepada anak atau cucu dari kakek tersebut. Yang keempat adalah pemanfaatan PP nomor 23 tahun 2018, yaitu pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Pengusaha dapat menggunakan fasilitas ini bila wajib pajak memiliki usaha pribadi dan badan, dengan cara memecah laporan keuangan dari semua usaha wajib pajak. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tax avoidance. Yang pertama yaitu return on asset atau ROA. ROA berpengaruh terhadap tax avoidance karena semakin tinggi ROA menunjukkan laba perusahaan yang semakin meningkat. Semakin tinggi laba, perusahaan akan semakin banyak untuk melakukan perencanaan pajak secara optimal agar meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Yang kedua adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap tax avoidance. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan, maka besar kemungkinan laba yang dihasilkan perusahaan semakin besar. Maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang semakin baik untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Selanjutnya adalah arus kas operasi. Arus kas operasi berpengaruh terhadap tax avoidance karena aktivitas operasi sebagai penentu besar kecilnya laba atau rugi bersih perusahaan. Apabila kas dari penjualan barang atau jasa meningkat, perusahaan akan menekan beban pajak agar beban pajak yang ditangguhkan pada perusahaan lebih rendah. Lalu ada solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan, baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, baik perusahaan yang masih berjalan maupun dalam keadaan yang sudah dilikuidasi. Selanjutnya, ada beberapa ketentuan anti penghindaran pajak di Indonesia. Yang pertama yaitu anti-tin capitalization, yaitu upaya wajib pajak mengurangi beban pajak
dengan cara memperbesar pinjaman agar dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba. Ketentuan ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan PMK nomor 169 PMK-3 2015 yang mengatur besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Yang kedua yaitu Control Foreign Corporation Rules. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 18 ayat 2 Pajak Penghasilan yang memuat aturan mengenai kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang tidak menjual saham di bursa efek paling rendah 50%. Selanjutnya adalah transfer pricing. Ketentuan mengenai transfer pricing diatur dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam pasal ini mengatur kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besaran penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besar PKP bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya yaitu anti-treaty shopping. Ketentuan anti-treaty shopping diatur dalam Per 25 PJ 2010 tentang pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda. Selanjutnya yaitu prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Ketentuan tersebut diatur dalam Per 32 tahun 2011 yang mengatur tentang penerapan prinsip kewajaran usaha dalam transaksi antara wajib pajak dan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya ada trend research mengenai tax avoidance, yaitu yang pertama dengan judul Pengaruh tax avoidance dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan corporate governance sebagai variabel pemoderasi. Dengan peneliti Bintang Raja Guguk, Vina Asrai Joharindu, dan Priyo Haryadi yang diterbitkan pada tahun 2020. Menggunakan variabel independen, yaitu tax avoidance, variabel dependen nilai perusahaan, dan variabel kontrol ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan. Untuk metodenya menggunakan populasi perusahaan manufaktur dalam sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BI tahun 2014 sampai 2018. Untuk sampelnya menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2014 sampai 2018, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan 2014 sampai 2018 secara lengkap, dan perusahaan yang memiliki laba. Kemudian menggunakan analisis data model regresi berganda linier yang sederhana, kemudian diolah dengan EViews 8. Untuk hasil penelitian, yaitu yang pertama tax avoidance berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, corporate governance yang diproyeksikan dalam komisaris independen dapat memperkuat pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, corporate governance yang diproyeksikan dengan komisaris independen dapat memperlemah pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, untuk trend riset yang kedua dengan judul Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel moderating, dengan peneliti Amalia Ilmiani dan Catur Ragil Sukutrisno. Diterbitkan pada tahun 2014. Untuk variabelnya menggunakan variabel dependen yaitu nilai perusahaan, variabel independen yaitu tax avoidance, dan variabel moderating yaitu transparansi perusahaan. Untuk metodenya menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2010 sampai 2012. Kemudian untuk sampel menggunakan data keuangan yang terdapat dalam annual report perusahaan. Kemudian untuk analisis data, penelitian menggunakan model regresi linier. Selanjutnya untuk hasil penelitian, yaitu yang pertama, variabel tax avoidance berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi tax avoidance, maka semakin rendah nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, variabel transparansi mampu memoderasi hubungan antara tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi tingkat transparansi pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, maka nilai perusahaan jauh lebih meningkat. Kemudian untuk trend research yang ketiga dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2017 dengan peneliti Farida Setiawati dan Priyo Haryadi, diterbitkan pada tahun 2020. Untuk variabelnya yaitu menggunakan variabel dependen, tax avoidance, dan variabel independen adalah CSR. Untuk variabel kontrol yaitu size atau ukuran perusahaan dan kinerja keuangan. Kemudian untuk metodenya menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BI tahun 2014 sampai 2017
dan sampel yang menggunakan teknik purposive random sampling pada laporan keuangan. Kemudian untuk analisis data, penelitian ini menggunakan model analisis regresi data multiple regression analysis atau MRA. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, CSR berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Yang kedua, size atau ukuran perusahaan menunjukkan hubungan yang positif terhadap CSR dan tax avoidance. Dan yang ketiga, kinerja keuangan memiliki hubungan positif antara CSR terhadap tax avoidance. Sekian presentasi penjelasan materi tax avoidance atau penghindaran pajak dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.